kalau secara portofolio berarti kan U17 ini kan sudah bagus ya Pak teman, sudah cukup baik ya. Nah tapi kan tidak lepas pasti ada yang namanya catatan. Kalau dari Pak Zaki sendiri as manajernya nih anak-anak di U17 dan U20 ini seperti apa sebenarnya catatan dari Bapak sendiri? Ada yang bandel kan? Bandel orang-orang ini. Semuanya alhamdulillah semuanya punya komitmen yang tinggi dan disiplinitas yang tinggi juga. Maka dari itu ini yang selalu kita tegaskan dan kita tekankan kepada mereka, kalau mereka mau menjadi pemain profesional yang long lasting ya sampai umur 35 gitu ya. Ya mereka harus punya program yang benar-benar bisa membuat mereka bertahan lama. Dan program itu nggak bisa berjalan kalau mereka nggak punya komitmen dan disiplin. Contoh kasusnya aja misalnya program makanan ya. Kalau kita lihat yang namanya Cristiano Ronaldo itu nggak kenal sama gorengan, nggak kenal sama soda, ya bahkan alkohol pun dia nggak ini. Nah inilah yang mereka harus jalankan agar karir profesional mereka bisa berkembang. Alhamdulillah kemarin di Piala Dunia itu kita satu grup dengan negara-negara seperti Brazil, di mana ketika kita lawan Brazil itu hampir semua mata insan sepak bola dunia itu melihat perkembangan kita. Dan saya juga berharap di sana kan pasti akan banyak agen-agen pemain. Kita berharap ada beberapa pemain kita yang punya kesempatan bermain di luar negeri. Nah itulah kenapa di setiap kelompok umur ini summary saya, ringkasan saya ke PSSI, kita harus menjadi 8 besar di Asia. Dengan kita selalu berpartisipasi di dalam Piala Asia dan masuk ke round 2 atau bahkan bisa ke semifinal, itu akan menjadi standar bagi Indonesia dalam rangka mengembangkan pemain-pemain kita nanti. Tantangan berikutnya jangan salah loh, berat juga untuk pelatih dan tim kepelatihan berikutnya nih yang U17 karena dia harus lolos, kan sekarang kita dapat tiket langsung ke Piala Asia nih. Dia harus lolos ke round 2 Piala Asia. Which is itu nggak mudah juga ya. Karena nggak bisa terputus kan? Nggak boleh terputus, iya. Dan ini challenge bagi usia dini juga ya di Indonesia. Mungkin Willa kali kalau ngelihat perkembangan usia muda dini di Indonesia, mulai khawatir tuh dia jawabnya. Willa gimana caranya kayak anak-anak ini bisa meneruskan trayek perkembangan mereka gitu Willa ke depannya? Waduh gimana nih? Yang penting sebenarnya ini sih Bang, kayak konsisten ada kompetisi. Itu yang utama. Itu yang utama harusnya kan. Kalau pemain usia dini ini kan harus bisa main setidaknya bukan berapa bulan sekali gitu kan Pak. Betul, bukan TC-TC. Iya, bukan TC-TC juga. Nah, sama disebutkan dengan Pak Zaki kan tadi kita tuh TC jangka panjang karena ya itu Bang, nggak ada kompetisi reguler yang berjalan di usia muda gitu kan. Untuk bisa mencapai di kayak Brazil yang bermain konsisten, bahkan Zambia kemarin bikin kejutan yang seperti itu mainnya, itu kan pasti di kelompok usianya kan jalan kan Bang. Nah kita masalah PR kita kan masih di situ kan. Jadi kalau merujuk kepada reformasi sepak bola Indonesia yang dimana ketika Pak Erik menjadi ketua umum itu memang di pembinaan usia muda itu di setiap tingkatan umur itu sudah mulai dikembangkan sekarang. Dan aktivitas dari turnamen atau kompetisi lokal di setiap daerah ini sedang bergairah juga. Alhamdulillahnya kan timnas senior kita lagi bergairah nih. Jadi semua provinsi ini sedang berlomba-lomba untuk membuat banyak kegiatan, terutama di kelompok umur sih. Nah, PSSI tidak bisa sendirian. Tentunya harus dibantu oleh Asprof dan Askot di daerah-daerah. Untuk terus secara kontinu ada turnamen-turnamen daerah. Ya. Kalau bisa kita buat liga di daerah masing-masing lebih bagus lagi. Karena liga ini bisa berjalan antara 3 sampai 6 bulan. Di masa mereka yang sedang masih bersekolah, waktu juga akan menjadi tantangan kita tuh. Memutarkan liga-liga untuk kelompok umur apalagi di bawah 17 tahun ya, di mana SD, SMP, SMA itu kan masih sangat padat jadwalnya sekali. Maka dari itu di program reformasi sepak bola itu Askot ini memang harus ikut membantu peranan untuk penyelenggaraan turnamen maupun kompetisi di daerah. Ya. Ini terakhir Pak, sebelum kita geser ke U23. Kan kita kemarin segrup sama Brazil tuh, Yeah. kebetulan ya.
di Brazil itu kan saya juga ngobrol sama Luciano Leandro, Yeah. legend Persija dulu. Dia itu bilang di Brazil memang pemain-pemain itu udah main di tim utama dari umur 16, 17 tahun, 18 bahkan mereka udah dibeli lah ke Eropa. Vinicius Junior, Hendrik dan lain-lain. Estevao sekarang yang lulusan Piala Dunia U17 juga ya di kita. Kan Bapak juga punya klub nih di Indonesia. Maksudnya kita udah mendekati belum sih Pak memberikan kesempatan kepada anak-anak ya U23 aja sekarang kita perlu regulasi ya. Bisa nggak sih kita anak-anak 17, 18 gitu dipercaya main di liga, ataukah pressure di liga kita tuh terlalu besar mengingat baru 14 pekan ya ini ya udah ada 7 pelatih berganti itu Pak. Gimana? Jadi gini, memang harus yang mempunyai talenta yang super spesial sekali. Super spesial. Ya tadi kalau dikatakan di Brazil, ya memang yang lolos 17-18 tahun bisa bermain di klub secara reguler adalah yang bertalenta super sekali. Neymar. Nah, ya sekelas Neymar atau bahkan Hendrik aja sekarang kan di Real Madrid parkir juga. Ya. Jadi yang memang punya talenta yang super spesial. Begitu juga di kita. Nah, maka dari itu program pembibitannya itu kan sekarang di setiap klub semua sudah menyiapkan Elite Pro Akademinya. U16, U18, dan U20. Inilah wadah untuk kelompok umur tadi berkompetisi dan menjaga ritme serta meningkatkan performa mereka di kelompok-kelompok umur tadi. Pertanyaan berikutnya, apakah ada umur 18, 19 bisa bermain di timnas senior? Ada, sudah beberapa. Dan bahkan sudah diberikan minute of play juga walaupun less than 5 minutes gitu ya. Seperti Goli di Persija dia udah mulai dimainin. Kemarin ada Nazril, terus juga ada siapa namanya Matthew Baker yang di Melbourne City-nya dia udah taken kontrak profesional. Nah, emang harus talenta yang super spesial untuk mereka bisa masuk ke tim utama. Di mana sekarang regulasi di LIB juga mewajibkan klub memiliki at least minimal 5 pemain under 23. Yang kemudian mewajibkan mereka memainkan 1 orang pemain selama 45 menit full. Kalau bisa lebih dari 3, dikasih bonus, kira-kira begitu, ada insentifnya. Nah ini juga yang berlomba-lomba klub itu melakukan pembinaan di kelompok umur. Bukan cuma sekedar di EPA-nya, tapi juga di timnas seniornya. Hanya memang tadi, kompetisi yang ketat akhirnya terutama pressure ya daripada penggemar masing-masing akhirnya membuat para pelatih ini mencari jalan yang pragmatis. Oke, 45 yang penting regulasi 45-nya dapat dulu deh, ya kan? Setelah itu pemainnya langsung diganti atau gimana. Nah, tapi dari situ pun kita bisa melihat banyak talenta-talenta muda sekarang ya yang kemudian bisa dipersiapkan ke timnas baik kelompok umur U23 maupun senior. Saya yakin kemarin Pak Indra Safri pun seleksinya sangat ketat karena kedalaman skuadnya sekarang hampir sempurna nih ya, ditambah lagi dengan pemain-pemain yang abroad tadi. Jadi inilah tantangan kita. Nah, yang paling penting bagi pemain adalah ketika mereka lepas dari kelompok umur U20 itu mereka harus benar-benar punya performa yang tadi, spesial. Kalau enggak, klub enggak akan ngelirik. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.